Bapak dan Ibu, hadirin yang kami hormati, acara akan dilanjutkan kembali dengan presentasi Economic Outlook 2023 oleh Chief Ekonomis PT Bank Syariah Indonesia, TBK, Banjaran Surya Indrastomo. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, sudah mendekati siang. Terima kasih yang saya hormati Bapak Ahmad Riza Patria, Wagub DKI Jakarta. Yang saya hormati Bapak Alvin Iskandar, Ketua DPD RI DKI Jakarta. Yang saya hormati Ketua Umum DPP RI yang dimana diwakili oleh PLT Sekjen DPP RI Bapak Hari Gani, dan dari para pemangku kepentingan yang hadir di sini. Izinkan saya di sini saya dapat 15-20 menit. Mungkin banyak hal yang sedikit banyak perlu diketahui Bapak Ibu sekalian. Kami dari Bank Syariah Indonesia memang memiliki sangat interest terutama terkait dengan bisnis properti. Dan bagian dari hal yang kami lakukan adalah melakukan market intelligence. Dan di sini saya ingin memberikan pandangan berkaitan dengan prospek bisnis. Mungkin di awal-awal saya melihat di sini optimismenya luar biasa. Ini sangat luar biasa bahwa bisnis properti ke depan akan sangat luar biasa, terutama di Jakarta dengan pergeseran yang ada. Kita akan menghadapi era di mana Jakarta bukan lagi daerah khusus dan akan menemukan bentuk baru. Dan ini sebetulnya kami para ekonom itu bisa dibilang sangat memantau dengan sangat dekat berkaitan dengan prospek ke depan. Secara garis besar, kalau saya bilang secara umum perekonomian tahun depan, 2 tahun ke depan itu kalau kami ekonom bilangnya gelap. Tetapi kalau kami spesifik bilang real estate cerah sekali. Nanti akan saya elaborasi lebih lanjut dalam presentasi, tapi kurang lebih saya akan bicara mengenai apa yang terjadi di global, bagaimana Indonesia sudah recovery, hal-hal yang terkait dengan isu terkini dan mungkin konsekuensi dengan pergeseran kepada ibu kota negara dan lainnya. Saya coba ya. Udah bisa balik. Oke. Kurang lebih ini yang sama-sama kita lihat, semua ekonom melihat di tengah segala guncangan yang ada, Indonesia ini luar biasa. Jadi Indonesia ini bisa dibilang anomali. Sampai sekarang kita lihat pertumbuhan di banyak negara di dunia, terutama negara maju itu trennya menurun. US, Jerman, Jepang itu menurun. Korea Selatan juga sama, even China. Recent information dari China, data rilis terakhir adalah ekspornya menurun. Dan itu sebenarnya menimbulkan kekhawatiran. Tapi di tengah-tengah itu Indonesia, kita melihat bahwa rebound ataupun recovery yang terjadi juga sudah tampak. Memang ini tidak hanya Indonesia, di kawasan Singapura juga recover, di mana memang ini membuat ASEAN, Southeast Asian countries ini dilirik oleh investor. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian lihat dari awal tahun, terutama Februari Maret, dana investasi masuk ke pasar saham itu tinggi. Walaupun memang dana juga keluar juga dari fixed income market, tapi juga ini juga dibarengi dengan dana masuk. Dan kalau kita lihat lagi indikator perekonomian, kami biasa selalu melihat 3 hal ini. Antara inflasi, exchange rate atau nilai tukar, dan juga indeks pergerakan itu sendiri. Alhamdulillah inflasi Indonesia cenderung terkendali. Dan ini membuktikan bahwa sebetulnya kita tidak menghadapi masalah yang dialami oleh negara lain. Kalau Bapak Ibu sekalian aware terhadap kondisi yang ada di Eropa sekarang,
itu quite concerning karena inflasinya ini juga di atas ekspektasi. Mungkin yang paling parah sebetulnya sekarang Inggris, walaupun sekarang mata semua melihat kepada Amerika. 9,2%, 8,5% Fed itu agresif sekali untuk meningkatkan suku bunga, dan itu mengakibatkan sebetulnya ke depan ini ada dua hal. Yang pertama, secara jangka pendek uang itu kembali ke Amerika, dan sampai dengan dari awal tahun sampai sekarang uang yang sudah keluar dari Indonesia sekitar 120 triliun, dan itu sebetulnya juga membuat concern. Tetapi memang dibandingkan negara lain, Indonesia ini relatifly menarik, dan itu sebetulnya juga dibarengi dengan nilai tukar yang relatifly stabil. Jadi kalau kita doing business, kita selalu melihat hal-hal seperti ini. Kalau nilai tukar stabil, memang ini menandakan bagaimana sebetulnya ease of doing business ataupun stability ini memberikan kenyamanan dalam kita memprediksi terhadap arus ekspor impor. Jadi dengan kata lain, kita patut bersyukur Indonesia ini in every single direction leading indikatornya masih sangat baik. Nah, sampai dengan data terakhir di kuartal 2 2022, tren pertumbuhan ini relatifly sudah tampak. Jadi seperti Bapak Ibu, selama COVID kita menghadapi hal di mana mobilitas itu secara masif tertahan. Kita menghadapi era-era di awal PSBB, PPKM, dan itu sebenarnya mempengaruhi kepada terutama industri jasa dan industri retail, dan terutama transportasi. Sampai dengan kuartal 2 2022, oke, nggak kelihatan ternyata. Kalau kita melihat yang di atas, yang recovery paling besar adalah transportation, shortage, accommodation, and food beverage activity. Jadi memang ini menandakan memang mobilitas ini kembali menggeliat, bisnis kembali menggeliat, hotel, restoran, kafe. Kalau Bapak Ibu sekalian mungkin aware, perbankan sekarang sudah mulai masuk lagi, di mana selama pandemi 2 tahun perbankan juga relatifly masih menahan, dan kami meyakini bahwa ke depan at least sampai 2023-2024, tren 2023 awal tren ini akan terus berjalan. Jadi kita melihat insya Allah demand ini akan kembali strong di 2023. Memang tahun ini kita sangat diuntungkan dengan ekspor kita yang positif. Kalau orang bilang namanya windfall profit dari komoditi. Jadi batu bara, kelapa sawit sedikit menurun. Ini yang sebenarnya memberikan nilai tambah ke tempat kita. Jadi gejolak yang ada di luar sana tidak serta-merta memberikan dampak negatif kepada Indonesia. Di sisi ini, di tengah kenaikan harga komoditas, ini juga sebetulnya yang memberikan nilai tambah kepada negeri ini, ataupun juga menjadi pendorong dari pertumbuhan. Tapi mungkin nanti kita bahas lagi, mungkin untuk kasus berkaitan dengan konstruksi dan real estate, ini menjadi concern karena kenaikan harga komoditas ini juga berpengaruh kepada kenaikan harga bahan baku. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Sampai sekarang kalau kita lihat dari sisi supply and demand masih on the track. Kita melihat bahwa ekspansif, tapi yang paling penting dari sisi konsumsi kita melihat rebound yang sangat luar biasa. Ekspektasi kita 2-3 kuartal ke depan akan kembali ke titik di mana mungkin kita berharap seperti sebelum pandemi. Jadi itu sebetulnya yang menjadi keyakinan bahwa kita on the right track, cerah, di tengah mungkin bisa dibilang climate environment yang relatively sedikit gelap. Mungkin Bapak Ibu sekalian juga terus mengikuti berkaitan dengan tingkat inflasi itu sendiri, dan ada juga mungkin saya skip saja. Tapi yang paling penting memang di tengah-tengah itu hal yang paling menarik adalah berkaitan dengan ini ya, berkaitan dengan kenaikan subsidi BBM. Jadi kenaikan subsidi BBM ini didasari atas anggapan bahwa apabila, mungkin bahasanya bukan kenaikan harga BBM, tapi peningkatan subsidi BBM. Cuma yang jalan yang dipilih pemerintah adalah instead of memberikan atau menutup semua kebutuhan subsidi sesuai dengan kebutuhan sampai akhir tahun, tetapi mengalokasikan beberapa persen dari
penambahan subsidi tersebut untuk hal-hal yang lain. Jadi kalau menurut kalkulasi kami memang dengan harga yang sekarang, harga sebelum kenaikan itu Oktober itu kuota subsidi habis. Dan memang dalam mekanisme pembahasan di anggaran perlu diputuskan bagaimana, apakah memang sampai akhir tahun ini akan dipenuhi atau tidak. Memang akhirnya yang dilakukan oleh pemerintah dengan belanja subsidi yang ada adalah tetap ditambah subsidinya, tetapi beberapa persen dari penambahan itu kalaupun instead of di covering full sesuai dengan harga sebelumnya itu dialokasikan untuk bantuan sosialnya lainnya. Sekitar 21,6 triliun di mana memang ini akan dialihkan kepada BLT, subsidi upah dan insentif di sektor transportasi. Jadi yang terdampak paling utama adalah rumah tangga dan sektor transportasi. Itu untuk di first wave-nya. Mungkin di second wave, third wave-nya kita akan berbicara kepada peningkatan harga, terutama di consumer good yang mungkin nanti akan kita elaborasi lebih lanjut. Tapi kurang lebih pendapat yang dilakukan pemerintah adalah mereka menembalkan bantalan untuk menghadapi ketidakpastian ke depan, untuk memastikan momentum recovery ini akan terus berlanjut. Dan kalau kita melihat kenapa saya bilang cerah, real estate ini memang secara kontribusi sedikit menurun, tetapi kalau kita melihat kepada beberapa indeks seperti demand dari properti ini relatively jumping atau rebound. Bapak Ibu sekalian pasti paham tahun lalu berat sekali untuk rumah-rumah di harga di atas 2 miliar. Ataupun rumah-rumah atau mungkin rumah-rumah vertikal, di mana memang secara harga dan demand ini relatif terganggu. Dan memang sekarang selama pandemi kita juga melihat demand ini dijaga, itu sebetulnya lebih banyak kepada drivernya rumah-rumah sederhana ya. Tapi memang seiring dengan adanya recovery ini, seiring dengan perbaikan perekonomian, kami melihat memang properti demand ini akan meningkat terus. Dan mungkin ini yang perlu dilihat Bapak Ibu bahwa prospek bisnis konstruksi memang cenderung menurun di tengah adanya lonjakan harga komoditas. Seperti saya sampaikan tadi, di saat memang komoditas ini naik, harga bahan baku ini mau tidak mau akan berpengaruh kepada harga bahan baku yang lain. Dan memang ini juga berpengaruh terutama di kenaikan terhadap bahan baku semen itu sendiri. Mungkin nanti perlu kita kalkulasi lebih lanjut dampaknya, tetapi memang ini menjadi perhatian pemerintah untuk memastikan bahwa kenaikan ataupun lonjakannya ini tidak di luar mungkin tidak terkendali. Dan mungkin ini nanti yang mungkin kita bahas lebih lanjut, kira-kira apa sih yang menjadi concern Bapak Ibu sekalian untuk bisa kita sampaikan bersama kepada pemerintah. Tetapi di tengah itu kenapa saya bilang ini cerah, prospeknya masih bagus, di mana memang sampai sekarang prospek industri perumahan dibiarkan masih positif ditopang rencana pembangunan infrastruktur dasar seperti hunian bagi masyarakat. Dan memang ini kita berbicara nationwide ya, bahwa memang backlog itu masih ada dan komitmen pemerintah untuk bagaimana bisa menutupi backlog ini sudah terlihat dari berbagai macam alokasi anggaran yang dilakukan. Terutama memang yang dikejar adalah dari rumah sederhana. Dan mungkin ini nanti yang bisa menjadi opportunity lainnya Bapak Ibu sekalian, bagaimana bisa memformulasi ataupun bisa terlibat dalam pembangunan rumah-rumah sederhana. Nah kurang lebih seperti ini, ada sekitar 13 proyek strategis nasional di mana memang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan infrastruktur yang juga menjadi peluang bagi industri terkait. Jadi memang kalau kita tahu secara nasional ini sudah difikirkan masih paling banyak itu ada di Jawa dengan nilai proyek sekitar 1.000 triliun dan ini sebetulnya bagian dari bagaimana kita melihat keseriusan pemerintah untuk memastikan bahwa yang pertama kebutuhan infrastruktur dasar terutama jalan ataupun infrastruktur pendukung lainnya dalam kaitannya dengan meningkatkan nilai keekonomian dari daerah-daerah lain ini terus dilakukan. Dan mungkin ini yang menjadi hal yang mungkin Bapak Ibu semua sudah aware terkait dengan IKN Nusantara dan memang sudah di-highlight oleh pemerintah. Kami secara dekat terus berkomunikasi. Memang IKN ini akan terus didorong dan menurut timeline yang ada memang akan dilakukan secara gradual
di mana di fase awal itu akan lebih fokus kepada infrastruktur dasar maupun gedung-gedung lembaga pemerintahan sampai dengan 2024. Baru setelah itu mungkin akan ada pembangunan ataupun fokus pembangunannya akan bergeser kepada pengembangan sektor-sektor ekonomi prioritas serta menerapkan insentif untuk sektor-sektor ekonomi prioritas lainnya. Dan memang rencana pengembangannya ini terus berlanjut, tidak hanya sampai 2035, sampai 2045 dan seterusnya, dimungkinkan untuk bagaimana lebih banyak keterlibatan swasta untuk bisa memastikan pembangunan infrastruktur ataupun pembangunan kebutuhan dasar di 3 kota yang ada di ekosistem IKN ini bisa dilakukan. Dan ini sebetulnya adalah mungkin bisa dibilang bagian dari opportunity masa depan yang perlu di capture. Dan ini mungkin sebenarnya semuanya sudah paham bahwa ini ada timeline yang dilakukan. Tapi sekarang kita berbicara mengenai Jakarta. Tadi sebenarnya sudah disampaikan bahwa ada kemungkinan 3 konsep yang akan didorong, di mana yang pertama kita melihat Jakarta sebagai kota bisnis ataupun hub ataupun bisa menjadi pusat dari produk retail lainnya. Tapi konsep pembangunan Jakarta yang lebih jelas adalah memang yang pertama adalah berkaitan dengan pembangunan yang terintegrasi. Tapi yang kedua adalah bagaimana seperti disampaikan tadi, kita tidak berbicara mengenai banyaknya rumah, tetapi banyaknya hunian vertikal. Dan ini sebetulnya menjadi hal yang saya rasa sudah digulirkan dan oleh teman-teman Reni juga sudah komunikasi intens dengan Pemprov DKI berkaitan dengan apa yang sedang diharapkan di sini. Tetapi memang di sini kita melihat walaupun memang ada pergeseran ataupun proyek perpindahan dari ibu kota itu sendiri, kita melihat memang Jakarta ini masih menarik sejalan dengan kebutuhan hunian. Terutama memang kalau kita lihat dari sisi ini untuk rumah tinggal kontrak sewa ini masih menjadi salah satu yang menjadi menarik dengan persebaran yang relatifly kita berbicara mengenai transforming real estate di Indonesia lebih kepada model bisnis yang hunian kontrak yang bisa dimasuki oleh pihak komersial. Dan ini saya rasa sejalan dengan apa yang sudah dicita-citakan Jakarta itu sendiri untuk bertransformasi menjadi pusat bisnis. Kita akan melihat mungkin Jakarta ke depannya akan mendekati seperti yang kita lihat di Singapura ataupun kalau Bapak Ibu sekalian sering ke mungkin New York ataupun kota lainnya di mana kita sudah tidak lagi melihat ke samping kanan tapi sudah melihat ke atas dan sekelilingnya. Prospek bisnis saya rasa masih ada dan saya rasa transformasi itu yang perlu dilihat lebih lanjut. Kita melihat memang dari sisi kepemilikan rumah itu di Jakarta ini relatifly tumbuh. Memang di sini ada perlambatan tetapi secara nominal terus meningkat dan memang kualitas dari pembiayanya relatif bagus. Dan ini sebetulnya menggambarkan prospek bisnisnya itu cerah. Kenapa tadi saya sampaikan itu cerah? Karena memang sejalan dengan recovery yang ada, demand ini akan kembali lagi dan ini akan mendrive ekspektasi terhadap yang mungkin program-program kepemilikan rumah. Dan mungkin kita akan melihat ada lagi gairah untuk akuisisi kepemilikan rumah di atas, terutama di atas 1,5 miliar ya, yang dimana memang selama pandemi ini badly hit with the situation. Dan mungkin bagian dari itu juga kita melihat bahwa bisnis properti itu juga didorong oleh proyek konstruksi pemerintah. Kita melihat sekarang Jakarta sudah dipersiapkan dengan tata ruang yang lebih baik, dengan tata ruang yang dimana kita mempersiapkan Jakarta tidak hanya sebagai kota yang ramah terhadap kendaraan, tetapi juga ramah terhadap pejalan kaki. Dan ini juga sebetulnya yang akan menarik di Jakarta adalah bagaimana Jakarta ini bisa adalah bagian dari National Capital Integrated Coastal Development dengan ada sampai sekarang 6 ruas jalan tol, ke depan MRT, LRT yang beroperasi serta pembangunan fase berikutnya. Ini kita akan melihat bagaimana Jakarta ini masih menjadi sesuatu yang menarik untuk kepemilikan bangunan tempat tinggal itu sendiri.
Memang tadi seperti disampaikan persentasenya 48%. Jadi kita mungkin akan ke depan akan melihat antara pertumbuhan antara bisnis model yang sifatnya komersial, kontrak sewa dengan kepemilikan individu itu sendiri. Dan oleh karena itu kami juga melihat bahwa pertumbuhan positif sektor konstruksi Jakarta selain didorong oleh proyek pemerintah juga digerakkan oleh pertumbuhan proyek swasta. Hal itu tercermin dari penawaran dan permintaan terhadap properti komersial. Jadi dengan kata lain, Bapak Ibu jualan aja yang kenceng. Insya Allah ini momentumnya tidak akan terlewat dan saya rasa ini memang harus segera diantisipasi dengan berbagai macam hal yang tadi saya sampaikan. Mungkin ini yang perlu menurut saya belum tergarap dengan baik. Jadi singkat cerita 3 minggu atau 1 bulan lalu saya menemani investor dari Saudi untuk eksplorasi investasi terutama di daerah Kepulauan Seribu. Jadi Kepulauan Seribu ini dilihat sebagai the next Maldives ataupun sebagai opportunity yang baik, terutama melihat bahwa secara demand terhadap leisure ini juga meningkat di Indonesia. Dan ini juga sebagai bagian dari bagaimana bisa mendorong turis ataupun investment masuk ke Indonesia. Dan ini sebetulnya yang perlu dilihat lebih lanjut. Karena selama ini kita fokus sekali dengan residential property, mungkin shopping mall, dan mungkin Bapak Ibu aware sekalian beberapa shopping mall sudah berpindah ke pemilikan. Selama pandemi ini ada beberapa yang berpindah ke pemilikan. Ada salah satu shopping mall yang juga sedang berpindah ke pemilikan prosesnya, dan ini sejalan dengan ke depan. Kalau boleh saya cerita sedikit, institutional investor itu concern dengan perekonomian. Tahun depan ada kemungkinan stagflasi, financial market itu akan turbulence, dan strategi institutional investor atau investor-investor besar adalah bergeser kepada investasi yang bersifat asset base, properti, termasuk juga di situ jalan tol. Jadi ini bisa dijadikan opportunity karena saya aware beberapa dari vertical building itu sedang proses akuisisi dengan beberapa investor terutama dari Jepang. Dan ini sebetulnya melihat bahwa gairah ataupun investasi itu ada, ini harus disambut dengan teman-teman sekalian menawarkan konsep-konsep baru, inovasi-inovasi baru untuk bagaimana bisa mendorong investasi, bisa mendorong pasar properti, bisa mendorong pertumbuhan Jakarta dengan konsep yang berbeda, tidak hanya smart city tapi the future city. Dan mungkin kalau ke depan kita masih perlu di luar semua optimisme ini, kita tetap perlu memantau beberapa hal berkaitan dengan geopolitik, karena memang uncertainty itu masih ada di situ. Kita juga masih melihat supply chain disruption, tapi on a lesser ground. Kalau misalnya tahun ini, tahun kemarin kita menghadapi dengan harga komoditas yang meninggi, kita juga paham bahwa tahun depan kemungkinan beberapa negara akan masuk kepada resesi. Komoditas insya Allah akan turun dan beban dari kenaikan atau inflasi dari harga bahan baku yang dihadapi oleh Bapak Ibu sekalian mungkin akan sedikit lebih mild. Kalau tahun ini 100, tahun depan insya Allah sekitar 90-an. Jadi di situ ada 10% penurunan yang dimana kalau itu berpengaruh kepada kayak semacam semen atau batu bata itu mungkin akan lebih besar dari 10%. Inflasi sampai sekarang kami masih berpendapat bahwa inflasi itu relatif terkendali. Dengan kondisi seperti sekarang, inflasi tahun depan kalau Bapak Ibu sekalian sekitar 3,9%. Dari ekspektasi sebelumnya di 3,3%. Mungkin ini yang perlu juga dilihat bahwa berkaitan dengan fiscal and monetary policy, selama kemarin 2 tahun kita pandemi, kita itu mendapatkan banyak asupan vitamin dari pemerintah. Tetapi itu hanya bisa diberikan dalam kondisi ataupun dalam lingkup yang lebih terbatas, di mana tahun depan sampai dengan 2024 segala stimulus yang ada tuh mau tidak mau harus di stop. Dan ini dengan kata lain kita kejar-kejaran bagaimana momentum pemulihan ini tepat berada di saat di mana semua stimulus itu sudah diberhentikan. Economic slowdown itu terjadi dan mungkin juga slower recovery in selected industry. Seperti saya sampaikan, kami memantau dengan jelas berkaitan dengan transportasi.
karena transportasi ini akan directly hit kepada perekonomian. Tapi di luar itu mungkin juga sedikit di consumer good, tapi di luar itu kami melihat efek dari inflasi terkendali. Dan mungkin cliff edge effect lebih kepada potensi-potensi resiko tidak terkendali lainnya yang kita sampaikan. Tapi tetap kita harus membangun tahun depan dengan optimisme, karena seperti saya sampaikan tadi, institutional investor itu memandang dalam 5 tahun ke depan investasi yang paling bagus adalah di asset base. Jadi Bapak Ibu semua harus berdiri dengan dengan kepercayaan diri bahwa insya Allah investasi di sektor berbasis aset ini ke depan tidak akan lesu dan malah akan dicari-cari. Jadi dengan kata lain kita memiliki potensi yang cerah, dan insya Allah tahun depan kalau ada rakerda lagi, kita akan bicara hal yang sama bahwa apa yang saya sampaikan dan terjadi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.